Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas RI 3C dengan NPM 24782090. Di sini saya akan bekerjakan hands-on pada tugas administrasi jaringan, administrasi sistem jaringan. Tugasnya yaitu install server dan konfigurasi. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal servernya karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi aja. Kita konfigurasi SSH, FTP, web server atau PHP MyAdmin, database, dan WordPress. Nah, di sini saya menggunakan blog halaman dari Pak Andi. Nah, di sini kita bisa langsung ikutin aja step by stepnya. Pertama kita install SSH, kita buka. Kita kecilin aja. Nah, di sini ini udah masuk ke root. Sebelumnya kalau misalnya belum masuk ke root, kita masuk ke root dengan menjalankan perintah sudo su. Karena ini udah, kita bisa langsung install aja apt install open SSH server. Oke, ini udah. Nah, kita bisa lihat untuk statusnya dengan sistem CTL status SSH. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini sudah aktif. Di sini masih disable. Coba kita ini kita aktifin. Start ya di sini. Start. Di sini udah aktif ya nih. Kalau belum aktif, menggunakan perintah sistem CTL start. Nah, setelah itu kita ke FTP dulu. Kita FTP dulu ini ya dengan perintah ini. Nah, di sini saya menggunakan Bitwise untuk install FTP. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal. Ini kita masukin IP address-nya dan portnya 22 serta username dan password. Oke, udah masuk. Ini kita langsung ke configure terminal dulu. Oke, ini. Nah, ini kan belum masuk ke root. Kita masuk ke root dulu, sudo su passwordnya. Oke, ini udah masuk ke root. Nah, kita bisa langsung jalanin aja perintah ini. Nah, enaknya kalau kita pakai Bitwise itu bisa di copy. Bisa kita masukin, kita copy nih. Kalau pakai putih kita harus ngetik manual. Terus kita isi datanya, konfigurasinya, coba. Nah, ini ya. Ini sebelumnya udah saya masukkan. Nah, di sini pastikan bahwa baris-baris berikut. Nah, kita pastikan yang ada di sini. Terus rubah file konfigurasi baris tersebut sesuai dengan seperti yang di bawah dengan menghapus tanda pagar. Nah, jadi tabel barisan yang ada di sini tuh kita harus ubah menjadi seperti ini. Coba lihat. Listen now udah nggak ada pagar.
write enable. Kita di sini harus hati-hati, dan di sini juga udah nggak ada lokal umas juga. Habis itu mana ya, nah ini when yes. Habis itu nah ini juga udah, ini ID data connection timeout, ASCII upload enable, ASCII udah, ASCII download juga udah, FTP banner udah, chroot udah, LS secure udah. Masih ada. Nah ini udah ditambahin ya, bagian paling bawahnya udah. Nah udah. Habis itu simpan konfigurasinya. Nah masukkan perintah ini, kita simpan perintahnya. Nah udah, coba kita cek sini. FileZilla ya. Coba kita cek di FileZilla. Masukin IP kita 168.1.9, username-nya 123, suara TRI 123, port 21 ya. Oke, di sini sudah successful. Nah, di sini adalah bagian folder yang berisi servernya. Terus yang di bagian sini adalah local site. Ini folder atau data yang ada di lokal laptop lokal kita. Oke, selanjutnya web server. Ini kita website ini dulu deh, Apache dulu. Apache dulu. Dan kita masukin lagi ininya, direktorinya. Udah kita isi. Kita tulis tangan aja deh. /var /www.html nama filenya data mahasiswa .html. Nah ini kita isi nama kita, Lisa, PM-nya 2478 dari TRI, jurusannya TI gitu ya.
kita save, Ctrl O, enter, exit. Ini gimana? Ini kita ubah aja nih. Yes, exit, save. Data mahasiswa 1, oke. Save, enter, error direktorinya. Exit deh. Coba kita ini ya, coba Lisa NPM-nya 247820. Nah, coba ini aja. Nah, sama. Coba ini dulu deh, kita cek deh data mahasiswa. Ini masuk data mahasiswa 1. Nah, yang 1 belum masuk. Udah, ini ya. Ini udah masuk. Itu baru web server. FTP udah. Kita ke ini dulu deh, ke MariaDB. MariaDB dulu nih. Kita install. Kita masukin dalam sini. Oke, terus kita beri password untuk user root-nya. Nah, ini kita ikutin di sini ya. Nih, switch can no, aduh. Switch to unique no. Change the root, yes. New password deh. Sama ini aja ya. Nah, remove yes. This low no. Remove test, mana nih remove test, yes. Reload a privilege, yes. Nah, ini udah. Nah, oke, habis itu kita masuk ke MariaDB. Ya, kita masuk ke database ya. TRI 1234. Nah, di sini kita lihat show database apa aja yang udah kebuat. Nah, ini banyak nih, ada Polinella, Okta, yang sebelumnya sudah saya buat nih, ada WordPress juga. Oke, kita exit.
habis itu kita buat nah kita ke PHP, di sini kita buat filenya, file PHP kita buat. Nah, di sini udah ada isi. Di sini udah ada isi yang sebelumnya tadi udah saya buat. Isinya PHP info. Sini kita save aja. Enter, exit. Nah, ini udah. Habis itu kita install ini PHP. Kita install. Oke, udah habis. Nah, di sini di sini ada pilihan install PHP. Nih, saya milih yang paling atas. Habis itu kita install ini PHP My Admin. Kita klik kanan aja. Oke, ini udah. Nah, ini WordPress udah. Nah, ini kita bisa lihat di sini PHP My Admin. PHP My Admin. Nah, di sini udah ada ya. Terinstall. Nah, di sini banyak. Nah, di sini tadi belum saya hapus. Masih ada. Nah, selanjutnya mana tadi? Ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke WordPress. Oke. Kita ke WordPress ini ya, kita menggunakan Bitwise. Nah, di sini kita masukin. Nah, di sini udah masuk ya WordPress-nya. Nih, di sini tinggal di drag aja ke sini. Nanti sudah selesai seperti ini. Nah, transfer filenya nanti dia seperti ini. Mana ya? Nah, seperti ini. Nah, ini cukup lama ya, nunggunya cukup lama. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nih kan saya sudah masuk ya, nih. Di sini punya saya sudah masuk. Nah, karena sebelumnya sudah saya pindah ke sini filenya. Nah, setelah itu kita bisa langsung cek aja. Coba kita lihat nih. Nah, di sini kita bisa langsung cek aja. Nah, ini kita bisa langsung cek aja ke ya, ke sini. Coba kita cek WordPress. Oke, ini akan masuk ke blog saya yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini saya akan menyentuhkan ulang. Oke, nah ini kan karena saya sudah buat. Nah, di sini saya akan mencontohkan ulang. Ini kan udah masuk, terus kita sini ya. Nah, sini. Coba kita masuk ke cd var www.ht/html. Oke, ini udah masuk. Kita ke home. Kita 1, 2, 3 WordPress.
WordPress. Nah, nggak bisa. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, di sini kita bisa membuat database dulu untuk WordPress. Nah, ini database-nya. Nah, sebelumnya saya sudah tulis di Notepad ya, kodenya Notepad. Nah, kita buka Notepad dengan kode yang sama ya. Mana Notepad kita ini? Nah, ini, aduh. Nah, ini mana tadi? Kita masuk dulu ke database-nya, MariaDB min_root min_p. Nah, ini kodenya untuk masuk ke passwordnya TRI1234. Nah di sini, nah ini kan udah saya buat sebelumnya. Nah, saya pengen ganti namanya jadi Erlisa. Jadi Erlisa, coba kita buat. Nih, kita klik kanan aja. Nah, udah kebuat query-nya. Nah, di sini kita sama kita tulis Erlisa juga sesuai dengan database-nya. Erlisa. Oke, mana dia? Kita klik kanan. Nah, ini udah kebuat usernya. Setelah itu kita kasih hak akses untuk akun ini, Erlisa. Ini juga Erlisa. Oke. Kita beri hak aksesnya di sini. Nah, udah kebuat. Abis itu kita kasih kita terapkan untuk perubahan hak aksesnya ini ya. Nah, ini udah. Coba kita lihat show databases. Nah, Erlisa udah kebuat. Oke, coba kita cek di browser. Banyak banget ya. Ini kita hapus. Kita ke Chrome coba. Erlisa. WordPress Erlisa. Dia mau masuk. Nah, ini dia langsung masuk ke blog Okta. Kita belum ini konfigurasi. Coba exit. Kita simpan dulu, coba. Nano wp config php. Nah, nih ya, kita bisa atur di sini. Ini kita bisa. Nah, sini ya. Database name kita taruh di sini. Erlisa. Oke, username juga Erlisa.
passwordnya TRI 1234 TRI 1234 4. Oke, benar. Oke, udah. Coba nih, coba kita lihat dulu. Dia seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita masuk ke WordPress-nya, dia akan membuat seperti ini. Nah, site title-nya itu yang kita isi di database itu. Nah, username kita yang sudah kita tadi buat, dan passwordnya ini yang baru, password yang kita buat. Nah, di sini tetap password baru ya. Di sini passwordnya itu yang ya seperti ini. Terus kita masukkan email, habis itu kita login. Nah, setelah masuk kita login, masukkan password. Nah, ini masukkan nama dan password yang tadi sebelumnya kita udah buat. Setelah itu sudah selesai, ini sudah masuk di dashboardnya. Nah, di sini ada port, media, page, comment. Nah, di sini banyak seperti ini. Kalau kita buka web servernya seperti ini. Oke, di sini sudah selesai jadinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.